apa kabar hari ini? Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik ya. Untuk kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, Lause mau ajak kita untuk bangkit berdiri. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri, karena Lause mau ajak kita menaikkan pujian. Hari ini harinya Tuhan. Ikutin curahan Lause ya. Sekarang adik-adik boleh duduk. Dan sekarang kita mau lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, selamat pagi Bapak. Terima kasih Engkau telah membangunkan kami di hari Minggu ini. Tuhan, sekarang kami ingin ikut ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, berkatilah dan sertailah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang Lause mau ajak kita untuk kembali bangkit berdiri. Lause mau ajak kita menaikkan pujian I love you Jesus. Dengan gerakan Lause ya. maka kita juga harus cinta sama Tuhan Yesus.
Sekarang, langsung mengajak kita menaikkan pujian firman Tuhan kepada kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Nah, kembali lagi bersama dengan Lausa Laura. Kita mau belajar firman Tuhan ya. Semua sudah siap belum? Ayo, siapkan Alkitabnya, duduk dengan baik. Terus kita mau mendengar firman Tuhan. Sebelumnya, Lausa ajak kita semua sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Berkati kami, buka telinga kami, hati kami, dan pikiran kami, supaya kami bisa memahami, mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami melalui Lause. Berkati kami Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Di mana tadi? Injil Matius pasal 12 ayat berapa tadi? Ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Oke, semua perhatikan di Alkitab masing-masing. Lause akan membaca buat kita semua. Ayat 9 ya, mulai. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan Tuhan Yesus. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu, dan ia menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Nah, adik-adik, yang kita baru baca tadi ini menceritakan tentang satu kisah di mana Tuhan Yesus sedang menyembuhkan seorang yang lumpuh tangannya. Ya, di sini tidak disebutkan tangan kiri atau tangan kanan yang lumpuh, tapi dari cerita ini menjelaskan bahwa orang ini lumpuh tangan sebelahnya enggak. Lalu di waktu mereka pada saat mereka lagi ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan itu pada saat hari Sabat, mereka ingin bertanya kepada Tuhan bukan untuk mencari kebenaran, tapi mereka bertanya kepada Tuhan untuk supaya mempersalahkan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka udah tahu pasti Tuhan akan sembuhkan orang yang lumpuh ini. Dan ini kan hari Sabat, harusnya nggak boleh bekerja, nggak boleh sekalipun menyembuhkan tuh nggak boleh. Jadi mereka sengaja memancing pertanyaan kepada Tuhan. Guru, apakah boleh menyembuhkan di hari Sabat? Tapi lihat jawaban Tuhan Yesus. Dia sangat bijaksana sekali. Tuhan Yesus bertanya, jika kamu mempunyai domba, lalu kemudian domba kamu tuh tersesat, jatuh, apakah kamu menyelamatkan dia atau tidak walaupun itu di hari Sabat? Mereka bingung. Pasti kan mereka akan menyelamatkan. Gak mungkin kan domba ini sudah jatuh
terus kemudian dibiarin tunggu sampai selesai Sabat baru di ini. Mungkin kalau mereka nunggu udah mati. Bener nggak? Bener nggak adik-adik? Coba dipikir. Iya kan? Jadi sesuatu yang memang harus dilakukan pada saat itu jangan tunggu nanti kapan, walaupun itu hari Sabat. Kenapa? Karena kita melakukan sesuatu yang baik untuk menolong orang, untuk beribadah. Segala yang kita lakukan yang baik, apalagi untuk orang lain, itu adalah ibadah. Nah, Sabat itu apa? Sabat itu adalah ibadah kita kepada Tuhan, bukan Sabat untuk diri kita sendiri. Ya kan? Nah, Tuhan mau mengajarkan dan memperbaharui, mengubah prinsip atau pemahaman mereka, pengertian mereka yang selama ini mereka mengerti bahwa kalau hari Sabat itu pokoknya nggak ngapa-ngapain. Nah, Tuhan mau mengajarkan orang-orang pada saat itu bahwa sekalipun hari Sabat, jika memang kita harus melakukan hal yang baik, kita bisa melakukannya. Nggak perlu tunggu selesai hari Sabat. Ya, ini pelajaran yang sangat penting adik-adik. Ya, kenapa? Adik-adik kalau seumpama ya, hari ini hari Minggu, ya. Terus kemudian kalau hari Minggu ngapain aja? Oh, hari Minggu itu Lause saya ini loh udah biasa setiap minggu aku tuh sekolah minggu. Selesai sekolah minggu, aku tuh sama mama papaku pergi jalan-jalan. Kita biasa pergi ke mall atau kita pergi jalan-jalan, pergi makan. Pokoknya harus seperti itu semua. Lause. Terus kalau seandainya hari itu kita nggak bisa, adik-adik seumpama di mama papa bilang gini, sorry ya, hari ini kita nggak bisa jalan-jalan karena hari ini selesai kalian sekolah minggu, selesai mama papa ikut ibadah, kita mau kunjungan ke ada satu keluarga yang sakit, kita mau ke rumah sakit. Jadi hari ini mungkin kita nggak bisa pergi makan-makan dan kita nggak bisa pergi jalan-jalan ke mall. Gimana? Marah nggak? Sedih nggak? Nah, bisa jadi adik-adik mungkin dari hari Rabu, hari Kamis sudah mikir-mikir, aduh udah waktunya nanti hari Minggu mau habis pulang gereja kita mau pergi jalan-jalan. Karena udah kebiasaan kan setiap hari, setiap minggu begitu kan. Lalu ketika itu ada sesuatu yang harus dilakukan karena kita harus menolong orang lain atau kita harus menjenguk orang lain dan itu adalah hal yang lebih prioritas, kita jangan marah, kita jangan langsung ngambek marah-marah sama ini terus nuntut. Kan ini harusnya kita jalan-jalan. Gak bisa adik-adik. Jika ada sesuatu yang lebih penting yang harus kita lakukan, kita harus lebih utamakan itu, bukan untuk kepentingan kita sendiri. Ya, yang paling penting di hari Sabat itu adalah apa? Kita lakukan segala sesuatu yang baik, yaitu bagaimana kita mau beribadah kepada Tuhan. Beribadahnya kayak apa? Ya ibadah ya seperti kita ikut sekolah minggu. Tetapi ibadah yang lain itu seperti apa? Ya seperti kita menolong orang, kita memperhatikan orang, kita melakukan juga tanggung jawab kita, itu juga ibadah kita buat Tuhan ya. Apakah kita masih ada tugas? Nah, kita harus kerjakan dengan baik ya. Jangan nanti tunggu aja, ini kan hari Sabat, ini waktu santai saya, ini waktu senang-senang saya, pokoknya saya nggak mau diganggu. Nggak bisa ya. Lihat Tuhan Yesus, kita belajar dari Tuhan Yesus. Hari Sabat itu adalah hari perhentian, hari dimana mereka diam nggak ngapa-ngapain ya. Tapi ketika Tuhan melihat ada orang yang sangat membutuhkan dan artinya Tuhan harus menyembuhkan dan harus bekerja, nggak apa-apa. Nah, artinya kita belajar di sini adik-adik ya, bahwa segala sesuatu apa yang dikatakan firman Tuhan memang kita harus turuti. Tetapi ada hal-hal yang adik-adik nanti kalau ketemu dengan hal-hal yang ternyata, tapi kan kita nggak seperti orang Yahudi ada yang namanya Sabat. Kalau kita kan hari Minggu udah lebih bebas, bener nggak? Setelah kita udah ibadah. Tapi bukan berarti karena kan kita bebas, kita bisa pergi. Kalau orang Yahudi nggak boleh. Yang namanya hari Sabat tuh diem di rumah, nggak kemana-mana, ya. Terus nggak boleh makan yang enak-enak. Terus nggak boleh bekerja, ya. Jadi kalau buat ada yang masih kerja, ya nggak boleh kalau orang Yahudi. Nah kalau kita lebih bebas, bukan? Bahkan ada yang masih kerja di hari Minggu. Tapi jika itu dilakukan sesuatu hal yang memang baik, yang menolong orang, membantu orang, itu nggak apa-apa.
Ya, adik-adik harus selalu mengerti bahwa ketika Tuhan melakukan ini, itu bukan cuma sekedar Tuhan mau menyembuhkan si orang yang lumpuh ini, tetapi ada pelajaran yang penting yang Tuhan mau ajarkan kepada mereka yang ada di situ, bahwa bukan cuma persoalan bahwa Tuhan mau menunjukkan dia berkuasa menyembuhkan orang yang lumpuh ini, tetapi Tuhan mau mengajarkan kepada mereka bahwa yang lebih penting adalah membantu orang, menolong orang yang sangat membutuhkan, sekalipun itu di saat yang mungkin menurut orang-orang lain tidak tepat. Tapi bagi Tuhan, ya menolong orang itu jauh lebih penting daripada yang lain. Nah, adik-adik mau nggak nolong orang, sekalipun itu mungkin bukan harinya adik-adiknya lagi santai, lagi jalan, lagi nggak mau diganggu. Tapi ketika adik-adik diminta untuk nolongin teman, nolongin keluarga, orang tua, bersedia nggak? Nggak usah mau tanya, bersedia nggak? Atau ada mungkin adik-adik di sini kalau kita udah lagi santai, ini kan hari santai, ini kan hari santai saya bisa pegang handphone, main lama-lama, itu terus mama manggil, tolongin dong. Nggak mau, jangan ganggu-ganggu. Ini hari santai saya. Nah, nggak boleh, ya. Yang namanya kita bisa membantu orang itu jauh lebih penting daripada kita memikirkan diri kita sendiri untuk kesenangan kita sendiri. Adik-adik perlu belajar, ya. Jadi belajar dari Tuhan Yesus, kita belajar dari firman Tuhan, kita belajar mengutamakan kepentingan orang lain, memperhatikan orang yang membutuhkan dan yang susah. Itu baru namanya the best, ya. Itu baru namanya anak Tuhan. Itu baru namanya anak yang the best. Itu baru namanya hebat, ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar bahwa dengan mengutamakan kepentingan orang lain, membantu orang lain yang membutuhkan, walaupun itu mungkin mengganggu hari kami, tapi kami belajar hari ini bahwa itu yang lebih utama. Berikan kami hati Tuhan supaya kami menjadi anak-anak yang selalu memperhatikan orang lain dan mau menolong orang lain seperti Tuhan Yesus yang mau menolong, membantu dan menyembuhkan orang yang lumpuh ini. Tuhan berkati kami agar supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Untuk responi firman Tuhan, langsung aja kita naikkan pujian Sungai Sukacitamu. Ikutin gerakan langsung ya. Sungai Sukacitamu, mengalirlah. Oh yes, 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 yes. Awan sukacitamu, mengalirlah. Ku menari dan bersenang, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalammu.
kasih. Sekarang kami telah memberikan persembahan. Tuhan, berkatilah persembahan kami agar dapat memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sudah selesai pengertian kita pada minggu hari. Sekarang mari kita naikkan pujian Bapa terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Ibadah kami pada minggu hari ini telah selesai. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan Yesus, lindungi dan sertailah kami sepanjang hari ini. Dan biarlah Tuhan, kami selalu hidup mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah, happy Sunday.